Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Alala, yang terhormat Bapak Pemilik Poltikmas Kecamatan Alala, yang terhormat Kepala TK Negeri serta ibu-ibu ASN TK Negeri Alala se-Kecamatan Alala. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan beliau. Pada pertemuan hari ini, izinkan Ulun untuk berbagi tentang budaya positif. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Ataukah kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Nah, itulah nanti yang akan kita bahas dan kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Ini adalah salah satu materi yang Ulun dapatkan di pendidikan guru penggerak. Di dalam pendidikan guru penggerak, setelah kami selesai mempelajari materi, pada tiap modul kami diharapkan melaksanakan aksi nyata sebagai bentuk implementasi materi yang telah kami dapatkan. Begitu juga pada materi budaya positif yang ada di modul 1.4 ini. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan dan disiplin positif berdasarkan keyakinan kelas dan sekolah. Nanti akan kita bahas ya ini. Latar belakang materi ini yang pertama, karena proses pendisiplinan murid masih berdasarkan pemberian reward atau hadiah. Kemudian pentingnya kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan pembiasaan yang baik sebagai budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi. Dan yang terakhir, berbagi pengalaman tentang paradigma perubahan teori kontrol, disiplin positif, dan motivasi, keyakinan kelas dan restitusi. Materi kita nanti semoga bisa dapat diselesaikan. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, ketiga, siap pelan, kertas, pensil. Kemudian biar tulis apa tentang misalkan benda berharga atau apa yang paling berharga bagi dia tulis. Terus kemudian digulung, dipegang. Ada kertas? Tulis sesuatu yang membuat yang rasa ini sangat berharga. Dia tulis, kemudian dia gulung, yang genggam kita kemudian. Pokoknya yang paling berharga dari dia. Barang, nyawa kan belajar berbagi untuk negeri kita.
menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita agar mereka dapat menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Ketika mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai yang mereka hargai, yang mereka percayai. Namun kini pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Nah, teman-teman guru semua, ibu-ibu, ada yang bisa bagaimana caranya kita menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Dipersilahkan, siapa yang mau? Untuk menanamkan disiplin pada anak, yang paling utama adalah mendisiplinkan diri kita dahulu. Kalau di rumah orang tuanya yang berdisiplin lebih dahulu. Nah, habis itu baru anak kita tanamkan kepada anak. Percuma kita disiplin ini, kitanya kagak, itu menurut kolon. Seperti itu menurut kolon. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Isma, Bu Susi, Bu Masa. Ya, semuanya benar. Kita mendisiplinkan anak. Nanti kita lanjut ada tentang bagaimana mendisiplinkan anak itu tadi. Yang kata bunda-bunda semua tadi benar. Kalau kita dipautkan otomatis kegiatan rutin pembiasaan. Itu pasti dibiasakan kalau kita dipaut itu. Ya, pembiasaan. Kebiasaan itu seperti berdoa, berbaris, itu yang kita memerintah dirinya sendiri. Merdeka itu bukan berarti merdeka kan berarti kita terbebas dari perintah orang. Diri kita sendiri yang memerintah diri kita, yang mengatur diri kita, bukan orang lain. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian, apa hubungannya dengan merdeka tadi? Di setiap sekolah tentunya ada peraturan-peraturan, juga peraturan kelas. Peraturan ini tentunya harus ditaati. Artinya, ada perintah yang harus kita taati. Sehingga adanya ketidaknyamanan, adanya ketidakmerdekaan. Jadi, dalam budaya positif ini, yang tadinya peraturan kelas akan lebih nyaman dirasakan jika kita rubah menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Seperti apa sih keyakinan kelas itu? Contoh seperti yang Ulun buat bersama murid-murid Ulun di kelas. Misalkan yang pertama, kami saling menyayangi. Nah, kami saling menyayangi ini luas. Kemudian Ulun menanyakan kepada teman-teman, kepada murid-murid Ulun, seperti apa contohnya nak saling menyayangi. Nah, anak-anak mereka
saling mengutarakan pendapatnya. Kata mereka, tidak menyakiti teman, tidak mengolok-ngolok teman, menolong teman, membantu teman. Nah, begitu. Jadi mereka sudah bisa memahami seperti apa contohnya saling menyayangi itu. Jadi kesepakatan ini tidak perlu terlalu banyak agar anak dapat mengingatnya dan dapat memahaminya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Diana Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat memerdekakan atau mandirikan murid? Ataukah suatu hal yang menakutkan bagi murid-murid kita? Kemudian Diana Gosen ini menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau posisi sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, ataupun sebagai manajer. Bagaimana sih penghukum itu? Seseorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Penghukum artinya ada yang bersalah. Itu artinya adanya peraturan-peraturan yang tidak mengenakan. Nah, karena adanya peraturan, jika tidak ditaati, maka pasti akan ada hukuman. Seperti apa contohnya hukuman? Misalkan ada anak yang tidak memakai sepatu hitam, sedangkan peraturan di sekolah mengharuskan memakai sepatu hitam. Kemudian anak diminta untuk melepas sepatunya. Selama berada di sekolah, anak tidak memakai sepatu. Nah, apakah ini akan membuat anak berdisiplin? Tentunya tidak. Ini hanya akan membuat anak menjadi pemberontak, menjadi suka menyalahkan orang lain. Posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contohnya, guru mengatakan kepada muridnya, gara-gara kamu tuh dia menangis. Kenapa sih kamu selalu saja berbuat salah? Nah, apakah dengan mengatakan seperti itu anak tidak akan mengulangi kesalahannya? Tentu tidak. Anak pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Dengan perkataan seperti itu akan mengakibatkan anak akan menyangkal, anak menjadi pembohong. Karena anak takut dimarahi, takut dihukum, sehingga dikala dia melakukan kesalahan, dia akan menyangkal, dia akan berbohong untuk melindungi dirinya supaya tidak dihukum, tidak dimarahi. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Misalkan bu guru mengatakan kepada muridnya, ayolah nak, berbaris yang rapi. Kasihan nih, bunda menegur kamu terus. Nah, dengan berkata seperti itu, anak jadi ketergantungan dengan kita. Karena dia akan menunggu kita lagi mengaturnya, karena dia merasa kita sebagai temannya, sebagai teman yang menyayanginya. Suatu saat ketika kita tidak menegurnya lagi, ketika kita tidak mendekatinya lagi, dia beranggapan bahwa kita tidak menyayanginya lagi. Nah, itu yang akan berakibat kurang baik juga kepada anak didik kita. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai monitor atau guru sebagai pemantau. Misalkan nih, guru mengatakan, kamu kok bercanda terus? Kapan kamu menyelesaikan kegiatanmu? Kapan kamu menyelesaikan tugasmu? Ayo cepat selesaikan. Kalau tidak, nanti kamu tidak boleh istirahat loh. Nah, dengan kalimat seperti ini akan mengakibatkan anak akan menyesuaikan diri jika diawasi.
ketika kita mengawasi anak, maka anak akan melakukan tugasnya, aktivitasnya. Ketika dia lepas dari pandangan kita, maka dia akan berlaku seperti itu lagi. Dia akan bercanda lagi. Namun ketika kita mengawasinya, dia akan berhenti bercanda. Jadi akibatnya anak itu disiplinnya itu karena dia diawasi, bukan karena motivasi dari dalam dirinya. Posisi terakhir sebagai manajer, yaitu posisi guru, posisi sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid-murid. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan murid. Seorang manajer telah memiliki keterampilan, dia bisa berposisi sebagai teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi ini bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, disinilah penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Bagaimana sih posisi guru manajer ini? Nah, seperti kemarin yang Ulun contohkan saat Ulun melakukan restitusi dengan murid Ulun, yang pada saat dia melakukan kesalahan kepada temannya, merusak hasil karya temannya. Dengan cara Ulun memanggil murid tersebut dengan lembut, kita menanyakan kepadanya, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan pada temanmu?" Nah, murid tersebut menjawab, "Merusak karyanya, Bunda." Nah, kemudian Ulun menanyakan lagi, mengingatkan lagi kesepakatan kelas yang kami buat. "Kamu ingat kesepakatan kelas kita apa?" Nah, kemudian karena kesepakatan kelas itu dibuat oleh kita bersama, maka dia bisa mengingatnya, yaitu menghargai karya orang lain. Kemudian Ulun melanjutkan menanyakan, "Kamu tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini?" Nah, kita tidak perlu, "Ayolah, kamu bersalah, ayo minta maaf sana." Kita tidak perlu mengatakan begitu. Kita beri kesempatan kepada anak untuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya ini. Jadi, anak akan menjawab, "Meminta maaf, Bunda." Kemudian apalagi yang harus kamu lakukan, yang ingin kamu lakukan terhadap temanmu? Membuatkan kembali manaranya, Bunda, katanya, karena dia menghancurkan manara temannya. Jadi anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak jadi berpikir kreatif dengan ide-idenya sendiri untuk menyelesaikan masalah.